Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah kita akan bahas tentang at-tawakkul, bahas tentang masalah tawakal. Kita langsung menuju keterangan yang disampaikan oleh penulis. At-tawakkulu huwa sidqu i'timadil qalbi ala Allah ta'ala, ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madari fi umurid dunya wal akhirah. Tawakal adalah hati bersandar kepada Allah dengan jujur. Jadi ada faktor dengan jujur, tidak cuma pengakuan lisan. Fistijlabil masalih, dalam mendapatkan sesuatu yang al-masalih, sesuatu yang baik yang dibutuhkan oleh hamba. Wa daf'il madar, dan dalam rangka menolak bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah ta'ala, hati bersandar kepada Allah secara jujur untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan menghindari apa yang ditakuti dalam urusan dunia dan akhirat. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia perhitungkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Faman haqqaqa taqwa wat tawakkal, faman haqqaqa taqwa wat tawakkul, siapa yang mewujudkan takwa dan tawakal, iktafa bidzalika fi masalihi dinihi wa dunyahu, maka itu cukup untuk mendapatkan, itu sudah menjadi modal terbesar untuk bisa mendapatkan kebaikan dunia dan agamanya. Baik, kita akan membersamai definisi yang disampaikan oleh penulis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita pasti punya rencana, sehingga disinilah manusia dan dia punya cita-cita atau punya harapan. Dalam mewujudkan ini, dia merencanakan sesuatu. Manusia membuat aneka rencana untuk mewujudkan cita-citanya, mewujudkan harapannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tayyib. Nah, ketika manusia mewujudkan rencana, maka dia tidak tahu apakah nanti dia akan berhasil atau tidak. Dia tidak akan tahu apakah dia mendapatkan apa yang diinginkan atau tidak. Nah, harapan manusia secara umum ada dua. Dan harapan itu ada dua. Yang pertama adalah mendapatkan yang diinginkan, mendapatkan yang diinginkan, atau yang kedua, terhindar dari yang ditakutkan, terhindar dari yang ditakutkan. Sehingga orang sakit kalau ditanya, "Anda pengen apa?" dia akan bilang, "Saya pengen sembuh." Orang miskin ketika ditanya, "Kamu pengen apa?" "Saya pengen kaya." Orang yang punya utang ketika ditanya, "Apa harapanmu?" dia akan bilang, "Aku pengen utangku lunas." Maka di posisi ketika orang sedang mendapat musibah, harapan dia adalah terhindar dari apa yang ditakutkan. Ketika orang dalam kondisi normal, dia ingin mendapatkan apa yang diharapkan. Demikianlah manusia.
Sehingga kalau misalnya kita ambil ini adalah titik nol, kemudian ke sana adalah garis positif dan ke sana adalah garis negatif. Pada posisi ketika manusia berada di titik negatif, dia akan berharap bisa kembali ke nol. Dia bisa berharap ke sini. Ketika manusia berada di titik nol, dia berharap bisa berada di sini. Itulah manusia. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang ditakutkan, dia mendapatkan al-falah. Ya. Seseorang mendapatkan al-falah, keberuntungan, ya, ketika dia mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang ditakutkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Dan ungkapan al-falah ini untuk menjelaskan bahwa orang beriman akan mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang ditakutkan. Sepanjang dia memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk bisa mewujudkan harapan ini, manusia punya rencana. Di sana ada rencana, dan dari rencana itu dia melakukan usaha. Tapi di saat dia melakukan usaha itu, hasilnya ada dua, antara di sini ada hasil, ya. Nah, berbicara hasil, di situ antara sukses atau gagal. Sudah? Tawakal ada di mana, Pak? Di area ini. Tawakal ada di area ini. Orang ingin mendapatkan apa yang diinginkan atau terhindar dari yang ditakutkan, tawakal itu ada di area rencana dan usaha. Sedangkan hasil itu berkaitan dengan bagaimana cara dia menerima takdir. Ini kita berbicara, kalau hasil ya, berbicara tentang bagaimana cara orang menerima takdir. Namun kalau kita bicara tawakal, itu di posisi rencana dan usaha. Sudah? Sehingga ada nggak Pak bentuk tawakal yang sifatnya ingin terhindar dari apa yang tidak diinginkan? Ada. Contohnya orang tawakal ketika menghindari penyakit. Orang tawakal ingin sembuh. Orang tawakal ingin terbebas dari utang. Orang tawakal ingin terbebas dari kemiskinan. Orang tawakal ingin terbebas dari musibah, dan seterusnya. Itu butuh tawakal. Sebagaimana ketika orang mengejar cita-cita, mengejar harapan, mengejar yang diinginkan, hal yang positif dalam hidupnya, itu juga butuh tawakal. Maka inti dari tawakal adalah ketika orang mengejar grafik ke arah kanan, baik dia di posisi minus atau dia di posisi titik nol, di sanalah usaha yang dia lakukan butuh tawakal. Sudah? Nah, selanjutnya dalam usaha yang dilakukan oleh manusia, ya, di sana ada usaha yang ditempuh dengan cara halal. Ada cara halal dalam usaha. Sebagaimana di sana ada cara haram. Tapi dua-duanya usaha. Misalnya orang ingin punya rumah dengan cara haram, ada. Dengan cara halal, ada juga jalurnya. Manusia menempuh dua jalur ini. Ada orang ingin dapat duit, ada cara halal yang bisa dia tempuh, ada cara haram yang juga dia bisa tempuh. Dia dihadapkan pada pilihan. Kamu mau menempuh dengan cara apa? Cara halal ataukah cara haram? Dan dua-duanya adalah cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ya, meskipun masalah berhasil dan tidak, dua-duanya berpeluang berhasil dan berpeluang tidak. Ya, karena di sini ada hasil. Yang namanya hasil bisa sukses, bisa gagal. Terkadang orang menempuh dengan cara halal, dia gagal. Terkadang orang menempuh dengan cara haram, dia sukses.
Tapi ini tidak menentukan betul dan salah, tidak menjadi penentu penilaian betul dan salahnya usaha. Karena bicara cara halal haram ini berkaitan dengan aturan. Ini terkait aturan. Di sana ada aturan halal, di sana ada aturan yang menjelaskan ini halal, ini haram. Nah, dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengarahkan dalam melakukan usaha iringi dengan takwa. Siapa yang dia melakukan usaha dan dia iringi dengan takwa, janji Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki untuknya dari arah yang tidak dia duga. Allah wujudkan harapannya dari arah yang tidak dia duga. Apabila sang hamba mengiringi kegiatannya dengan bertakwa kepada Allah. Sehingga kalaupun kamu berusaha, usahalah dengan diiringi takwa. Artinya gimana? Jangan sampai kau tempuh dengan cara yang haram. Nah, misalnya orang yang ingin dapat jodoh dengan cara haram ada nggak? Ada. Dengan cara halal ada juga. Orang yang ingin dapat duit dengan cara haram banyak. Dengan cara halal banyak juga. Namun kita diperintahkan iringi dengan takwa. Dan kalaupun misalnya ketika kau hanya membatasi dengan cara yang halal, rasanya kok sulit Pak ya, rasanya kok berat, sabar. Yaj'al lahu makhraja, Allah bahkan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang ngasih jalan keluar Allah. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Masya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Nah, maka di sisi aturan kita diperintahkan untuk selalu menghiasi aktivitas dengan takwa. Artinya lakukanlah usaha sesuai aturan. Sehingga takwa dalam usaha adalah lakukan usaha sesuai aturan syariat. Sesuai aturan syariat. Aturan yang dimaksud di sini adalah aturan syariat. Sehingga jangan sampai kau melakukan kerja yang itu melanggar aturan syariah. Karena berarti tindakanmu melanggar prinsip takwa. Sudah? Selanjutnya berkaitan dengan menata batin. Kau perlu sadar bahwa kemampuanmu terbatas. Kau bukan orang yang maha kuasa, sehingga ada banyak hal yang kau tidak bisa lakukan sendiri. Di saat itulah orang butuh tawakal. Maka tawakal ini berangkat dari iman. Sehingga ketika orang itu punya iman, dia tahu bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang maha kuasa. Allah lah yang satu-satunya menakdirkan segala sesuatu. Hamba hanya bisa bekerja dan berusaha. Maka sang hamba akan mengiringi usahanya dengan tawakal. Nah, jadinya ada keseimbangan. Takwa akan mengarahkan hamba untuk kerja sesuai aturan, dan iman akan mengantarkan hamba untuk tawakal ketika kerja. Nah, sehingga di situ dia akan diajarkan agar bertawakal saat dia bekerja, saat berusaha. Nah, dua hal ini tentu saja tidak saling bertentangan. Karena tawakal itu adalah amal batin yang mengajarkan kepada manusia bahwa kau tidak kuasa atas segalanya, kau punya keterbatasan,
Maka kalaupun kau berusaha, pasrahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Dan itu berangkat dari iman. Sedangkan takwa di sini mengajarkan kepada orang sadari bahwasanya ada aturan syariat dan kau harus penuhi aktivitasmu dengan aturan syariat. Nah, selanjutnya, coba kita baca di sini. Faman haqqaqa taqwa wa tawakkul, karena itu siapa yang bisa mewujudkan takwa ketika dia berusaha dan pasrah pada saat dia berusaha, itu sudah menjadi modal yang cukup untuk bisa menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkalun." Andaikan kalian betul-betul bertawakal. Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang sebenarnya. La razaqakum kama turzaqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Maka Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana burung diberi rizki, dia berangkat di waktu pagi dalam kondisi khimason. Ma mana khimason? Khimason adalah bentuk jamak dari khamis, artinya jia'an. Ju jamaknya jia'. Ju lapar. Dalam kondisi semuanya lapar, jia'an. Taghdu khimasan, mereka berangkat di pagi hari dalam kondisi temboloknya kosong. Wa taruhu bitanan, dan mereka pulang dalam kondisi bitanan, temboloknya terisi dengan makanan. Masya Allah. Baik, Anda lihat di sini, apakah burung itu diam saja di sangkarnya, diam saja di sarangnya, atau dia mencari? Dia mencari. Taghdu, dia berangkat di waktu pagi, dia mencari. Wa taruhu, dan dia pulang di waktu sore. Sehingga dia mencari dan dia dapat hasil. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepada mereka dan mereka bertawakal ketika itu. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Dan kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Qala Abu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, hadzal hadis aslun fit tawakkul. Hadis ini merupakan dalil pokok dalam masalah tawakal. Wa innahu min a'dhamil asbab, dan tawakal adalah sebab terbesar allati yustajlabu bihar rizqu, untuk bisa menggapai rizki. Tawakal adalah sebab terbesar ketika orang ingin mendapatkan rizki. Sehingga kalau ingin sukses, tawakal. Sebab janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Mencukupi di sini tidak harus diwujudkan sesuai yang diinginkan. Janji Allah Ta'ala dengan tawakal akan dicukupi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah berjanji akan mencukupinya. Sehingga di antara hal istimewa balasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Dicukupi itu ada banyak ragam. Bisa diwujudkan sesuai yang diinginkan. Atau yang kedua, diberikan yang lebih baik dari apa yang diinginkan. Demikianlah dicukupi. Sehingga orang yang dicukupi adalah dia diberikan sesuai yang diinginkan atau diberikan yang lebih baik daripada apa yang diinginkan. Allah memberikan kecukupan. Maka tidak harus wujudnya
Lah saya pengen ini, saya sudah bertawakal kepada Allah, tapi kok nggak dapat itu. Bisa jadi Allah kasih kau yang lebih baik daripada itu. Apa bentuknya? Ya tidak tahu. Dan yang tidak kau tahu, bisa jadi itu adalah pemberian yang lebih daripada apa yang kau tahu. Kau nggak tahu. Sehingga kadang ada orang punya cita-cita A, tapi Allah kasih B. Ada orang punya cita-cita B, Allah kasih C. Dia bekerja, dia berusaha dengan penuh tawakal, dan Allah berikan bisa jadi yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan atau apa yang dia inginkan. Nah, demikianlah posisi tawakal. Selanjutnya, dari keterangan yang disampaikan oleh penulis bahwa tawakal itu bisa dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Di sini ya, fi masalihid din, agama, wa dunia, fi umurid dunia wal akhirah, dalam urusan dunia dan akhirat. Tawakal untuk urusan dunia, ya seperti yang kita kenal, misalnya dalam menggapai harapan, cita-cita, misalnya menggapai keinginan. Ada orang punya keinginan A, punya keinginan B, dan dia tawakal kepada Allah dalam menggapainya untuk urusan dunia. Dan ada tawakal dalam urusan akhirat. Bagaimana bentuk tawakal dalam urusan akhirat? Dia tawakal dalam menggapai pahala. Kalau misalnya kita diminta untuk menilai mana sih yang lebih tidak pasti, dalam arti tidak bisa diprediksi, yang pertama atau yang kedua, ini lebih tidak bisa diprediksi karena di luar kemampuan manusia. Beda kalau misalnya orang kerja ya, orang kerja misalnya, atau dia usaha, modal saya sekian, saya jual sekian, transport sekian, biaya operasional sekian, berarti kurang lebih saya untung sekian. Manusia bisa ngukur itu. Dia bisa ngukur berapa nilai keuntungan yang akan dia dapatkan. Manusia bisa ngitung. Meskipun demikian, ketika dia sudah beraktivitas, dia tetap nggak bisa memastikan untuk bisa dapat itu. Baik. Tapi kalau pahala, kita barusan sholat asar, siapa yang bisa jamin sholatmu diterima? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka dari situlah kita diajarkan tawakal dalam urusan akhirat. Bentuknya adalah tawakal saat ibadah. Nah, orang ketika tawakal pada saat ibadah, dia menyadari kelemahan dirinya. Saya tidak bisa ibadah dengan sempurna, saya tidak bisa ibadah dengan maksimal. Saya tawakal kepada Allah, lahir batin. Sehingga ketika saya melaksanakan ibadah, saya bertawakal, semoga ibadah saya diterima. Dan ingat janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Tawakal ketika ibadah berarti dia tawakal untuk mendapatkan pahala yang indah di akhirat, yang itu lebih tidak bisa diprediksi oleh manusia dibandingkan urusan dunia. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa qala Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mengatakan, at-tawakkulu jima'ul iman. Tawakal itu kumpulan iman. Sehingga besar kecilnya tawakal tergantung dari banyaknya iman yang ada pada diri hamba. Semakin beriman, tawakalnya makin kuat. Wa tahqiqut tawakkul la yunafil akhdha bil asbab. Dan mewujudkan tawakal tidak bertentangan dengan usaha untuk mencari sebab. Allati qaddarallahu subhanahu wa ta'ala al muqaddarat biha,
yang telah Allah takdirkan. Wajarat sunnatuhu fi khalqihi bidzalika, di mana sunnah Allah maksudnya adalah apa yang menjadi aturan Allah telah berlaku untuk makhluknya. Fa innallaha ta'ala amara bi ta'atil asbab, di mana Allah Ta'ala perintahkan agar orang mencari sebab. Ma'amrihi bit tawakkul, di saat yang sama Allah perintahkan untuk tawakal. Fas'yu fil asbab bil jawarih ta'atun lillah, maka usaha untuk mewujudkan sebab itu bagian dari bentuk taat kepada Allah. Wat tawakkulu bil qalbi alaihi imanun bihi, sementara tawakal dengan hati adalah bukti iman kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin, wahai orang yang beriman, khudhu hidrakum, lakukanlah kewaspadaan kalian, bangun kewaspadaan kalian. Dan ini mengajarkan ketika perang untuk mengambil sebab. Ya, sehingga kamu kalaupun jihad, ya jangan asal-asalan. Gunakan senjata, gunakan tameng, gunakan perlengkapan perang dan seterusnya. Qala Sahal, kata Sahal, man ta'ana fil harakah, yakni fis sa'yi wal kasbi, faqad ta'ana fis sunnah. Barang siapa yang tidak mau mengakui, ta'ana artinya mencela, siapa yang mencela orang berusaha untuk mencari sebab, berarti dia mencela sunnatullah. Dia mencela apa yang menjadi aturan Allah. Wa man ta'ana fit tawakkul, dan barang siapa yang mencela praktek tawakal, faqad ta'ana fil iman, maka dia berarti telah mencela iman. Fatawakkulu halun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kasbu sunnatuhu, faman amila ala halihi fala yatrukanna sunnatahu. Tawakal adalah kondisi batin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan usaha adalah praktek beliau. Maka siapa yang kerja dengan kondisi seperti batin beliau, yaitu tawakal, jangan dia tinggalkan sunnah beliau. Baik. Wakila, dan ada yang mengatakan adamul akhdhi fil asbab, tidak mau mencari sebab. Ta'nun fit tashri', ini mencacat syariat, mencacat aturan. Wal i'tiqadu fil asbab, dan terlalu bersandar kepada sebab. Ta'nun fit tauhid, ini cacat di sisi tauhid. Nah, jadi di sini ada dua hal. Usaha atau kerja dan tawakal. Ini berkaitan amal lahiriah, yang ini amal batin. Ini berkaitan dengan amal lahir dan satunya amal batin. Sudah? Dan ini harus berimbang. Ini bukti dia melakukan sunnah, atau yang kita sebut tadi ya, kerja sesuai aturan. Kerja sesuai aturan, dan ini bukti iman. Baik. Kenapa dia harus kerja sesuai aturan? Karena dia sadar bahwa dia tidak bisa kun fayakun. Jadi, kenapa orang harus kerja sesuai aturan? Karena dia tidak bisa kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah ketika menghendaki untuk menetapkan sesuatu, Allah tinggal berfirman, kun, maka jadilah. Baik. Sehingga dalam hal ini seorang mukmin perlu menyadari bahwa saat dia beraktivitas, ya, dia perlu menyadari, aku bukan Tuhan yang tidak punya kekuatan kun fayakun. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu,
Maka ketetapan Allah, Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Nah, sehingga dalam hal ini hamba perlu sadar bahwa satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Dalilnya tadi, innama amruhu idza arada syai'an, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun. Begitu Allah berfirman kun, jadi. Karena tidak ada yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab kecuali Allah. Nah, oleh karena itu hamba perlu sadar, saya bukan Tuhan, sehingga kamu harus kerja. Nah, kurang lebih penjelasan beliau di sini adalah untuk itu, bahwa tawakal itu tidak bertentangan dengan praktek mengambil sebab. Wa tahqiqut tawakkul la yunafi al-akhdha bil asbab. Mewujudkan tawakal itu tidak bertentangan dengan bentuk mengambil sebab yang telah Allah takdirkan. Di mana Allah takdirkan, kalau mau kenyang ya makan. Kalau mau apalagi? Kalau mau sembuh, usaha obat. Kalau mau sukses, ya usaha. Kalau mau dapat pemasukan, kerja, dan seterusnya. Nah, wal a'malul lati ya'maluha al-'abdu thalathatu aqsam. Perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ketaatan yang Allah perintahkan kepada para hambanya. Allah jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan keselamatan agar tidak masuk neraka dan sebab untuk masuk surga. Fahadha la budda min fi'lihi. Perbuatan semacam ini harus dilakukan, diiringi dengan tawakal kepada Allah, wal isti'anati bihi alaihi, dan banyak memohon pertolongan kepada Allah untuk mewujudkannya. Fa innahu la haula wala quwwata illa bihi, karena tidak ada daya dan kekuatan yang bisa mewujudkan itu kecuali Allah. Wa ma syaa subhanahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Faman qassara fi syai'in mimma wajaba alaihi min dzalika istahaqqal uqubah. Lalu kata beliau, siapa yang meninggalkan yang wajib untuk dia lakukan, dia berhak untuk dapat hukuman baik di dunia maupun di akhirat, syar'an wa qadran, baik hukuman yang sifatnya syar'i, wa qadran, dan hukuman yang sifatnya takdir. Allah berikan dia takdir yang kurang baik. Masya Allah. Dan ketika orang berbuat taat, ya, beliau ajarkan, ayo bertawakal, minta pertolongan kepada Allah, karena kamu tidak bisa menjamin dirimu akan berhasil untuk beramal. Maka beramallah dengan penuh tawakal. Dan tawakal itu bukti tawadhu hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Yusuf bin Asbat. Yusuf bin Asbat mengatakan, yuqalu i'mal amala rajulin la yunjihi illa amaluh, wa tawakkal tawakkula rajulin la yusibuhu illa ma kutibalah. Kata Yusuf bin Asbat, ada yang bilang, yuqal, ada yang bilang, bekerjalah sebagaimana, beramallah sebagaimana amalan seseorang yang meyakini bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali amalku ini. Nah, kira-kira gimana? Dia akan sangat serius. Dia akan sangat serius. Bekerjalah sebagaimana layaknya orang yang ketika bekerja, dia tahu hanya satu-satunya ini kerja yang bisa menyelamatkanku.
maka dia akan serius. Wa tawakkula rajulin la yusibuhu illa ma kutibalah. Dan bertawakallah kepada Allah sebagaimana tawakalnya seseorang yang meyakini tidak akan ada apapun yang menimpa dirinya, yang mengenai dirinya kecuali yang sudah ditakdirkan. Ya? Sehingga ketika kerja dia sangat semangat, sebagaimana orang yang meyakini ini sudah nggak ada lagi peluang untuk selamat kalau saya kerjanya asal-asalan. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, ma ajrallahu al-'adah bihi fid dunya wa amara ibadahu bi ta'atihi kal akli indal ju'. Apa yang Allah ciptakan di dunia dan Allah perintahkan kepada para hambanya untuk melakukannya, seperti makan ketika lapar, minum ketika haus, berteduh ketika kepanasan, wattadaffu'u minal bardi, wattadaffu'u minal barat, dan dia berusaha menghindar dari cuaca yang dingin atau semacamnya. Fahadha aidan wajibun 'alal mar'i, wajib bagi seseorang untuk mengambil asbabihi, aneka sebabnya. Wa man qassara fihi hatta tadarrara bitarkihi ma'al qudrah 'ala istimalihi fa huwa mufritun yastahiqqul 'uqubah. Tapi siapa yang qassara fihi, yang meremehkan sampai dia mendapatkan madarat karena dia meninggalkan hal itu padahal dia mampu untuk melakukannya, fa huwa mufrit, maka dia telah meremehkan, melakukan tindakan yang meremehkan sehingga dia berhak dapat hukuman. Baik, misalnya ada orang kelaparan, dia nemu bangkai, dia makan bisa, tapi dia nggak mau makan, bertahan seperti itu sampai mati, ya masuk bunuh diri. Nah, kenapa kamu nggak mau makan sampai mati? Masuk kategori bunuh diri. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, ma ajrallahu al-'adata bihi fid dunya fil a'ammi wal aghlab wa qad yakhriqul 'adata fi dzalika liman syaa min ibadihi wa hiya anwa kal adwiyah mathalan. Yang ketiga, apa yang Allah ciptakan dalam kebiasaan manusia ketika di dunia secara umum. Dan terkadang kebiasaan ini yakhriqu adata fi dzalika liman syaa min ibadihi. Kadang Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada sebagian hambanya, dia keluar dari kebiasaan tadi. Dan ini beragam. Kal adwiyah, seperti pengobatan, minum obat. Ulama beda pendapat, apakah orang yang terkena penyakit itu berobat ataukah tidak berobat. Liman haqqaqat tawakkula 'ala Allah, bagi siapa yang ingin mewujudkan tawakal kepada Allah. Fi qaulani masyhuran, di sana ada dua pendapat yang terkenal. Wa dhahiru kalamil imami Ahmad, dan dhahir dari pernyataan Imam Ahmad, anna tawakkula liman qawiya alaihi afdalu lima sahha anin Nabi SAW. Dari keterangan Imam Ahmad terdapat riwayat bahwa jika orang tawakal dalam hal ini, bagi siapa yang sanggup untuk tawakal, afdal, itu lebih afdal. Lima sahha anin Nabi SAW, berdasarkan riwayat yang sahih dari Nabi SAW, di mana beliau bersabda, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Ada 70.000 orang di antara umatku yang masuk surga tanpa hisab. Lalu Nabi SAW menjelaskan, ketika ditanya siapakah mereka, di antara kriterianya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang sangat bertawakal kepada Rabb-nya. Masya Allah. Nah, dan karena tawakalnya itu, dia layak taun, dia tidak melakukan pengobatan kai, dia menghindari kai, dan dia banyak tawakal kepada Allah. Baik.
Wa man rajjahat tadawi, sementara ada yang berpendapat berobat bagi orang sakit itu lebih baik. Qala, mereka beralasan, innahu halun Nabi SAW, karena ini kondisi Nabi SAW, alladzi kana yudawimu alaihi wa huwa la yaf'alu illa al-afdal. Bahwa kondisi Nabi SAW, beliau itu merutinkan sesuatu dan beliau tidak melakukannya kecuali yang paling afdal. Wa hamalal hadits ala ruqa al-makruha, sehingga hadis ini dipahami sebagai ruqyah yang makruh. Allati khasyiyat minha syirk, yang ditakuti oleh, yang dimana orang itu takut terhadap kesyirikan. Bidalili annahu qaranaha bil kai wat tayrah kilahuma makruh, wat tiyarah kilahuma makruh, dengan dalil bahwasanya ini digandingkan dengan kai dan tiarah yang dua-duanya adalah makruh. Baik, wallahu a'lam. Dalam hal ini ulama beda pendapat, berobat ataukah tidak berobat yang terbaik. Dan ada yang mengatakan tidak berobat lebih baik. Ini masalah afdholiyah, bukan masalah wajib. Sehingga ada orang yang tidak berobat itu enggak dosa. Nanti dia mati dong, Pak. Ya, tapi itu enggak dosa dan enggak jaminan kalau enggak berobat itu mati. Sebab berobat itu sebab, hasilnya apa? Sembuh. Dan yang namanya sembuh itu ada di tangan Allah. Qala Mujahid wa Ikrimah, kata Mujahid dan Ikrimah serta Ibrahim An-Nakhai dan ulama yang lainnya, la yurakhasu fi tarkis sababi bil kulliyah illa liman iqtata'a qalbahu anil istishraqi ila al makhluqina bil kulliyah. Kata Mujahid, Ikrimah, muridnya Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai dan para ulama salaf yang lain, tidak boleh ada keringanan, tidak diringankan untuk meninggalkan semua bentuk sebab. Tidak boleh, tidak ada keringanan untuk meninggalkan semua bentuk sebab. Illa liman iqtata'a qalbuhu anil istishraqi ilal makhluqin bil kulliyah. Baik. Jadi kita ingin ulang di sini ya. Penulis membagi tindakan menjadi perbuatan menjadi 3. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah urusan dunia, yang ketiga urusan dunia tapi lebih umum. Nah, untuk ketaatan orang disyariatkan untuk bertawakal dalam rangka mencari pahala. Tawakal ibadah. Sehingga sholat sambil tawakal, umroh tawakal, tawakal Allah, bismillah, kita berangkat. Karena kita nggak tahu di depan ada apa, maka kita iringi dengan penuh tawakal kepada Allah Ta'ala. Kemudian bagian akhir, wasu'ila Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahuya pernah ditanya, hal li rajuli ayyadkhulal maghazah bighairi zadin, apakah seseorang boleh ikut terlibat dalam perang tapi dia nggak punya bekal? Faqala in kana rajulu mithla Abdullah bin Jubair falahu ayyadkhila atau ayyadkhala al-maghaza bighairi zadin. Kalau orang itu seperti Abdullah bin Jubair, ya tidak masalah. Dia boleh ikut terlibat dalam peperangan tanpa bekal. Wa illa lam yakun lahu ayyadkhul. Kalau enggak, dia enggak punya hak untuk masuk, untuk terlibat. Wallahu a'lam. Dan nampaknya di sini adalah beliau ingin membahas tentang bagaimana seseorang itu menggandengkan antara tawakal dengan usaha. Jadi dia harus usaha, tapi di saat yang sama dia harus tawakal kepada Allah Ta'ala. Walhamdulillah, materi tawakal sudah selesai. Dan berikutnya adalah materi tentang mahabbatullahi azza wa jalla. Nah, namun kita tambahkan sedikit tentang tawakal. Jadi di antara manfaat tawakal,
Di antara manfaat tawakal adalah meringankan beban pikiran, melepas beban pikiran. Bagaimana Pak melepas beban pikiran itu? Orang yang bertawakal, dia sadar Allah yang akan mengurusi semuanya. Daripada saya pikirkan terus, toh juga nggak selesai-selesai. Terlalu bersandar kepada kemampuannya, juga nggak beres-beres. Ya sudah, saya tawakal kepada Allah. Nah, ketika orang itu bertawakal kepada Allah, dia hakikatnya melepas beban pikiran. Masya Allah. Makanya orang Jawa bilang, kalau orang punya masalah, lepaskan beban pikiran. Engkang semeleh. Jadilah orang yang semeleh. Semeleh itu gimana? Diseleh nih, diletakkan. Dia letakkan masalah pada dirinya sehingga tidak dia pikirkan. Saya sudah berusaha hanya sampai di sini mentok misalnya. Dah saya lepas. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala bisa jadi akan memberikan solusi yang terbaik. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Selanjutnya silahkan jika ada yang mau disampaikan. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, semoga Ustadz sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin walakum bimithlim. Jika kita diberikan sakit selama bertahun-tahun Ustadz, sambil berikhtiar untuk dan berobat, bolehkah kita berdoa kepada Allah? Tidak perlu untuk mengangkat penyakit ini, tetapi meminta kepada Allah agar tetap dimampukan dan istiqomah beribadah dengan harapan pahala sabar dan tawakal dapat diperoleh kelak di akhirat Ustadz. Jazakumullah khairan. Bolehkah kita berdoa seperti itu ya? Kita tidak minta kepada Allah agar penyakitnya dihilangkan, tapi kita minta kepada Allah agar diberi kekuatan sabar, diberi kekuatan untuk tawakal dan tetap bisa beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam, insyaallah tidak masalah. Yang dilarang oleh Nabi SAW itu adalah berdoa minta musibah. Ada orang yang di zaman Nabi SAW itu sakit sangat parah, sampai badannya itu tinggal balung kulit, tinggal tulang sama kulit, jadi kurus sekali.
digambarkan oleh para sahabat seperti al-farukh, seperti anak burung. Burung kalau baru menetas itu kan kurus sekali. Seperti itu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Nabi SAW tanya kepada orang itu, "Wahai fulan, apakah kau pernah berdoa sesuatu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian yang seperti ini?" Kemudian dia mengakui dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah, semua potensi, semua bentuk hukuman yang akan kau berikan kepadaku di akhirat, segerakan di dunia." Masya Allah. Ketika doa itu dikabulkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang ini sakit sangat parah, sampai seperti itu kondisinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Innakum lam tutiku." Kau tidak akan mampu untuk melakukan seperti itu. Salullahal afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan, dan mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Jadi muslim itu tidak nyari ujian, tapi kalau diuji jangan lari. Maka muslim tidak nyari musibah, tapi kalau dapat musibah dia tabah. Demikianlah muslim. Sehingga seorang muslim bukan orang yang sengaja nyari-nyari masalah, tapi ketika dia dapat masalah dia tidak lari. Sebagaimana pesan Nabi SAW berkaitan dengan masalah perang. Ketika pasukan itu berangkat, Nabi SAW minta kepada mereka, jangan minta kepada Allah agar ketemu musuh. Tapi kalau ketemu musuh jangan lari. Minta ketemu musuh, belum tentu kalian sanggup menghadapi. Namun kalau sudah ketemu musuh, ya harus dihadapi. Ya demikianlah yang tepatnya. Jadi kita tidak nyari masalah, tapi kalau punya masalah, jangan lari dari masalah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, jika ada dua kasus, satu orang bertawakal dan mengambil jalan jika ada dua orang, yang satu tidak tawakal, mengambil jalan pintas untuk mencapai sesuatu dengan cara yang curang, sementara yang satu lagi bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dalam hal ini yang curang itu mendapatkan tujuannya, sementara yang tidak curang tidak mendapatkan tujuannya. Secara kasat mata itu kurang sukses Ustadz. Bagaimana, apakah kedua hal tersebut itu dibenarkan atau yang mana Ustadz yang dibenarkan? Jazakumullah khairan. Baik. Tadi sudah kita sampaikan bahwa seorang muslim dia diberi aturan, sehingga saat usaha dia harus memenuhi aturan itu. Kalau dia tidak memenuhi aturan itu, maka yang terjadi adalah dia akan berdosa. Nah, pembahasan hasil dengan pembahasan usaha itu beda. Ini pernyataan nih dari tokoh yang ada di sekitar kita. Jadi dia mengomentari tentang masalah jimat. Udahlah, nggak usah mempermasalahkan jimat, rumit amat. Yang penting kan berhasil. Nyatanya ketika orang pakai jimat berhasil, ya sudah. Dan ketika berhasil, bukankah itu bukti bahwasanya Allah setuju dengan perbuatannya? Ini nggak sinkron dan salah besar. Jika berhasil itu dikatakan Allah setuju dengan perbuatannya, ini bahaya. Ya, ada banyak usaha yang dilakukan oleh orang dengan cara yang haram, dan itu berhasil. Apakah berarti Allah setuju dengan perbuatannya? Misalnya maling berhasil, dan dia nggak ketangkap sampai dia mati. Koruptor berhasil banyak, sampai dia mati nggak ketangkap. Ada banyak yang melakukan pelanggaran dan dia berhasil, dan dia tidak ketangkap. Maka sebatas berhasil itu bukan bukti bahwasanya Allah ridho.
Sebab ada aturan dan ini ada takdir. Dua hal yang berbeda. Aturan ini berkaitan dengan ini boleh atau tidak boleh. Ini halal atau haram. Itu aturan. Sedangkan masalah hasil itu berkaitan dengan takdir. Ada orang yang membatasi diri mengambil yang halal tapi gagal. Rasulullah SAW pernah mengalaminya. Di mana beliau sudah berusaha untuk merencanakan agar perang ini berhasil. Tapi beliau mengalami, misalnya kaum muslimin mengalami kekalahan ketika peristiwa perang Uhud, sampai wajah beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia terkena tombak, terkena panah, ya, sampai helm yang beliau pakai itu patah sehingga nancap di rahang. Nancapnya bukan di daging, tapi nancapnya di rahang. Kok tahu, Pak? Dilepas pakai tangan nggak bisa. Akhirnya digigit oleh Talha bin Ubaidillah. Digigit sama Talha, itu lempengan besi yang nancap di wajah Rasulullah SAW. Kemudian ditarik oleh Talha dengan kuat, hingga kemudian giginya Talha ada yang rompal. Nah, dan ini salah satu di antara dalil bahasanya, atau bukti bahwa ketika itu nancapnya itu di tulang, sampai harus pakai gigi ketika mencabutnya. Keluar darah deras dari wajah Rasulullah SAW. Dihentikan. Mungkin wallahu alam apakah dulu sudah ada teknologi jahit luka atau belum, kita tidak tahu ya. Namun dihentikan oleh Fatimah radhiyallahu anha dengan menggunakan abu panas. Kemudian darahnya menggumpal lalu menutupi kapiler darah sehingga berhenti. Nah, dari situ seorang hamba ketika dia melakukan usaha yang mubah, bisa jadi dia gagal. Ada nggak Pak Nabi yang gagal? Ada Nabi yang dibunuh. Beliau berdakwah, nggak ada pengikut, malah beliau dibunuh. Beliau berdakwah, cuman punya sedikit pengikut, beliau diusir. Beliau berdakwah, dapat pengikutnya nggak banyak, dan beliau mendapatkan ancaman dari masyarakatnya. Seperti yang kita tahu dalam cerita-cerita mereka. Tapi bagaimana kalau misalnya ada orang yang dia sukses sementara dia maksiat? Ini telah diingatkan oleh Nabi SAW. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibb fa innama huwa istidrajun. Sesungguhnya ketika kau lihat Allah memberikan kepada hamba apa yang diinginkan dari kehidupan dunia, ala ma'asihi, sambil dia bermaksiat kepada Allah, dengan cara dia bermaksiat kepada Allah, fa innama huwa istidraj, sesungguhnya itu adalah istidraj. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Ta'ala, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Jadi Allah bukakan untuk mereka aneka pintu kebaikan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah bukakan untuk mereka aneka pintu kebaikan di saat mereka melupakan dzukkiru bihi. Ma dzukkiru bihi. Ayat yang diingatkan kepada mereka. Coba kita buka ayatnya ya. Nah, ini peringatan yang Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat 44. Bagaimana Allah memberikan istidraj kepada hambanya. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Ketika mereka melupakan, enggak ngubris, ma dzukkiru bihi, dengan peringatan yang diberikan kepada mereka, enggak ngubris dengan aturan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Allah bukakan untuk mereka segala pintu yang mereka inginkan. Jadi rizkinya dilapangkan, ini dimudahkan dan seterusnya. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka sudah merasa bangga dengan rizki yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami hukum mereka seketika, datang seketika tanpa ada muqaddimah, ya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan hukuman dalam posisi mereka bergelimang dengan kesuksesan. Karena hukumannya mau dibayar kontan. Sehingga dia diberi kenikmatan dulu baru dihukum kontan. Karena itu kita tidak perlu iri ya. Ketika melihat ada orang dengan cara yang bermasalah tapi dia sukses. Dia menipu, dia berhasil. Dia curang, dia berhasil. Dia melakukan hal yang haram, dia riba, dia berhasil. Saya nggak pingin. Dan saya tidak iri dengan itu. Saya tetap komitmen dengan yang ini. Lambat tidak masalah, yang penting selamat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, mohon nasihatnya, amalan apa yang bisa kami lakukan agar kami segera dikabulkan oleh Allah untuk menunaikan haji bersama sekeluarga Ustadz. Kami sudah berusaha menjual rumah satu-satunya untuk berhaji dan membeli rumah yang lebih kecil. Dan kami juga sudah berdoa tetapi belum dikabulkan Ustadz. Rumah juga belum terjual. Apakah ini karena banyak dosa yang kami lakukan atau kami yang kurang tawakal dan sabar Ustadz? Dan kami takut jika sampai kami mati, kami belum berangkat haji Ustadz. Jazakumullah khairan. Mereka yang sampai meninggal dunia belum haji itu banyak sekali. Artinya kalaupun memang tidak punya kemampuan dan sampai meninggal belum haji, orangnya tidak berdosa. Banyak sekali orang yang dia belum berhaji dan sudah meninggal dunia. Bahkan mungkin di Indonesia seperti itu dominan. Mayoritas penduduk Indonesia yang muslim, saya bicara yang muslim, mereka tidak mampu haji sampai mati. Mayoritas. Baik. Oleh karena itu dalam hal ini, ketika Anda mengalami hal demikian, maka Anda tidak perlu merasa berkecil hati karena temannya banyak. Yang mengalami seperti itu tidak hanya Anda sendirian, tapi banyak sekali orang yang mengalami seperti itu. Karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai mukmin yang punya keinginan untuk berhaji, punya keinginan untuk beribadah. Walaupun harus melepas sebagian harta. Tapi kita perlu sadar bahwa itu hanya usaha, sementara keberhasilan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus iringi kerja atau usaha yang Anda lakukan dengan tawakal kepada Allah, dengan doa. Kalaupun misalnya Anda mati belum sempat haji, Anda mati dalam penantian, meninggal dalam posisi sedang berharap besar untuk bisa berangkat haji. Ya, meskipun kadang hal yang mengecewakan terjadi di kalangan kaum muslimin yang sudah diberi kesempatan haji ternyata juga sampai sana nggak maksimal. Kok bisa Pak? Banyak sekali pelanggaran yang saya jumpai. Banyak sekali pelanggaran yang saya jumpai. Misalnya ya, yang namanya pelanggaran ngerokok itu, Masya Allah. Di Arafah ngerokok, di Muzdalifah ngerokok, di Mina Masya Allah ngerokok. Majelis ngerokok di Mina itu kumpul mereka. Ini tempat yang seharusnya orang banyak mengagungkan Allah, banyak berzikir. Di Mina kan banyak berzikir. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Kalau kalian sudah bertolak dari Arafah, fadhkurullah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau kalian sudah selesai menunaikan manasik kalian, berzikirlah kepada Allah. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Bertolaklah kamu sebagaimana masyarakat bertolak, wastaghfirullah, dan perbanyaklah beristighfar. Dan seharusnya di haji-haji itu banyak berzikir, tapi nyatanya enggak. Mereka banyak ngobrol, buat majelis ngerokok itu sudah ada tulisan itu, dilarang rokok, rokok coret itu ada di mana-mana. Ya. Tapi di bawahnya mereka melakukan itu, kumpul jadi satu.
Di Arafah kurang panas apa di Arafah? Siang hari, wukuf di Arafah siang hari. Kurang panas apa? Itu di luar ngerokok. Oh, apa ngerokok itu mendinginkan kepala? Sampai yang suhu sepanas ini dia masih kurang panas, ditambahi dengan asap rokok. Masya Allah. Kemudian banyak juga yang seperti model yang disebutkan oleh pemerintah, tanazul. Apa itu Pak tanazul? Gak mabit di Musdalifah, gak mabit di Mina. Dia tanazul, gak mabit di Mina. Kemudian murur, tidak mabit di Musdalifah. Ya kalau mururnya itu masih melewati tengah malam tidak masalah. Kadang mohon maaf, saya kemarin dapat berita dia sudah sampai Mina waktu maghrib. Jadi di Musdalifah dilewati itu sebelum menyentuh malam. Sampai Mina maghrib kan, rutenya Arafah, Musdalifah, Arafah lewat Musdalifah, Mina. Nah dia sampai Mina itu maghrib. Ya, berarti dia lewat Musdalifah sama sekali nggak melewati waktu malam, meninggalkan mabit di Musdalifah. Ya. Ada juga yang bayar damnya jauh di awal. Ya. Bayar damnya jauh di awal. Ya meskipun dalam hal ini masih khilaf. Dan seterusnya. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang mungkin perlu dibenerin. Maka saya kira untuk model seperti ini kadang juga lempar jumroh sebelum waktunya, sudah lempar jumroh tengah malam. Jadi dia habis lempar jumroh, bertahan, masuk tengah malam, terus lempar jumroh lagi, bertahan di Jamarat. Berarti sudah 2 kali lempar jumroh, terus pulang balik ke hotel. Dia nggak betah di Mina. Haji mahal belum tentu bisa dilakukan lebih dari sekali seumur hidupnya, tapi ternyata asal-asalan dan orang menggampangkan. Yang penting pokoknya gerutuk-gerutuk, Masya Allah. Maka jangan bicara mabrur dulu, sah saja belum tentu. Terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana memahami konsep rezeki dan tawakal Ustadz? Contoh, jika saya membuka toko dengan bentuk ikhtiar, apakah betul jika saya membuka toko di tempat yang strategis dan ramai itu berpengaruh dari sisi pendapatan yang lebih banyak? Seperti orang-orang yang ahli bisnis katakan. Tapi apakah itu tidak mempengaruhi bahwa di mana saja toko itu buka, mau di tempat ramai maupun sepi, rezeki akan datang begitu saja Ustadz? Mana yang betul Ustadz? Bagaimana pemahaman yang betul dari sisi syariat? Jazakumullah khairan Ustadz. Baik. Pertama begini, apapun pemahaman kita tentang konsep rezeki tidak akan menggeser rezeki. Baik kita punya pemahaman yang benar maupun punya pemahaman yang salah. Sehingga misalnya cara berpikirnya orang kafir terkait rezeki yang kita anggaplah itu salah misalnya. Cara berpikir ini kalaupun diterapkan itu tidak akan geser rezeki. Karena rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Demikian pula ketika Anda punya cara berpikir yang benar tentang masalah rezeki, itu juga tidak akan menggeser rezeki. Loh, saya itu sudah memahami rezeki ini dengan benar, tapi kok rezeki saya tetap kurang misalnya. Rezeki saya kok tetap sedikit. Sehingga hasil yang saya dapatkan tidak mencukupi. Ya, apapun itu tidak akan geser rezeki. Cuman masalahnya ketika dia punya keyakinan yang menyimpang tentang rezeki, maka dia punya masalah akidah dalam hal ini. Dia punya masalah dari sisi keyakinan, dia punya masalah dari sisi pemahaman. Nah, sehingga kenapa kita perlu belajar tentang itu? Agar jangan sampai kita gagal paham terkait masalah keyakinan dalam rizki. Kita gagal paham terkait masalah akidah kita. Jangan sampai itu. Ya, sama halnya ketika kita belajar masalah takdir ya. Ketika kita belajar takdir, debat tentang masalah takdir, maka hasil akhirnya apakah keyakinan kita tentang takdir itu benar maupun salah, gak geser takdir.
Nah, terus ngapain kita belajar takdir? Wong itu juga nggak bakalan geser takdir. Agar kau tidak punya keyakinan yang salah tentang takdir. Punya keyakinan yang salah tentang takdir, jadi Qadariyah atau jadi Jabariyah. Dan itu kelompok menyimpang. Orang akan berdosa dengan keyakinan itu ketika dia tidak tobat di bawah mati. Anda punya keyakinan yang benar tentang masalah takdir. Konsep takdir saya paham, yang benar seperti ini, sesuai prinsip Ahlussunnah. Itu juga nggak bakalan geser takdir. Tapi Anda selamat dari kesalahan. Dan punya iman takdir yang benar dan dapat pahala. Sebagaimana rukun iman yang 6. Yang ke-6 kata Nabi SAW, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, sehingga tugas kita cuman ini. Kamu paham tentang konsep takdir yang benar, biar imanmu tuh benar. Walaupun itu tidak akan menggeser rizki. Maka Anda menggunakan teori ahli bisnis, teori ini dan seterusnya. Itu tidak akan menggeser rizki. Cuman masalah pemahaman ini kaitannya dengan tugas kita dalam mengatur iman yang benar. Karena kalau iman itu salah, akan beresiko dengan adanya hukuman. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kita terlanjur membeli rumah dengan akad MMQ dan hendak melunasi rumah tersebut, jika saat sudah menjadi milik kami sepenuhnya rumah tersebut, apakah masih berstatus riba ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Jadi sisi masalahnya adalah saat Anda melakukan akad MMQ tadi pertama kali. Nah sekarang kan Anda sebenarnya tinggal melanjutkan akad saja. Ya. Sehingga MMQ itu akad yang nggak benar karena di situ menggabungkan 3 akad dalam satu akad. Di situ ada akad musyarakah, ada akad jual beli, dan ada akad sewa. Dilakukan dalam satu waktu untuk objek yang sama dengan pelaku yang sama. Baik, Anda dan bank musyarakah untuk membeli sebuah unit rumah. Ya. Setelah terbeli, bank 90%, Anda 10%, gitu kan? Lalu Anda diminta untuk tinggal di rumah ini. Kamu harus tinggal di rumah ini dengan akad sewa. Nah, biaya sewa itu diberikan kepada bank 90% karena saham dia 90%. 10% dikembalikan kepada Anda karena Anda yang punya saham 10%. Ini akad sewa. Akad yang kedua. Akad yang ketiga, 90% ini tidak boleh jadi milik bank selamanya. Maka nasabah diwajibkan untuk akuisisi secara bertahap. Per bulan anggaplah 5%. Meskipun kadang nggak sampai ya. Bisa per bulan 2% atau 3%. Misalnya per bulan 5%, sehingga dibeli 5%. Maka nanti totalnya selama 45, ya, selama berapa? 90 bagi 5 itu berapa? Ya, selama sekian bulan. Ya. Anda akan membeli secara bertahap selama sekian bulan, 18 bulan ya. Selama 18 bulan. Kok 18? 180. Sehingga dari situlah Anda sebenarnya dalam hal ini sedang melakukan 3 akad dalam satu akad, yaitu akad MMQ tadi. Yang sejatinya akad ini bermasalah karena 3 akad dalam satu akad. Nah, sekarang kan Anda sedang melanjutkan nih. Ya kalau bisa segera dilunasi agar tidak berkepanjangan dalam melakukan akad bermasalah tadi. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.